Pria ini bernama Daniel. Dia berusia 22 tahun. Karena tidak ikut ujian kuliah, jadi dia tidak mendapatkan ijazah. Perusahaan Google juga menolak lamarannya. Daniel sangat kecewa saat dia sedang mendengarkan lagu, lalu berpikir bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan. Daniel tiba-tiba mendapat ide. Dengan panik mengetik kode. Saat ini dia bekerja di perusahaan perdagangan online. Ketika dia sedang bekerja, bos memanggilnya, karena dia tahu, perusahaan Google mencari berita tentang penjualan mereka. 600 halaman konten di atas menunjukkan perusahaan mereka. Dia menemukan algoritma mereka. Mereka harus menghabiskan uang untuk membeli iklan mereka lagi. Bos juga tidak bisa apa-apa, karena dia baru saja mendapat telepon. Dia berkata akan menyelidiki masalah ini. Bos akan bertanggung jawab, jadi dia harus mengembalikannya seperti semula. Daniel marah saat mendengarnya dan langsung mengundurkan diri. Setelah kembali ke rumah, dia tidak ingin terus terikat dengan orang lain. Oleh karena itu, dia mulai menulis di papan tulis. Daniel akan membuat perusahaannya sendiri. 6 bulan telah berlalu. Dalam setengah tahun ini dia belum keluar rumah. Sepanjang hari hanya duduk untuk mengetik kode. Daniel merancang aplikasi pemrograman periklanan. Dia dapat mengandalkan kebiasaan penggunaan aplikasi pelanggan yang berbeda. Kirim konten iklan berbagai merek. Itu membuat rasio pesanan menjadi meningkat pesat. Dia melihat sebuah perusahaan iklan di Swedia. Ketika dia tiba di ruang rapat perusahaan, dia mengira bahwa Daniel adalah karyawan baru. Dia bahkan memuji aplikasi periklanan buatannya. Programmer dari perusahaan mereka terus merancang, tetapi tetap tidak berhasil. Dia tidak tahu bahwa orang yang duduk di depannya adalah pemiliknya. Di sini bos datang. Maaf aku terlambat. Apa kau bos Martin? Kita pernah bertemu sebelum ini. Saya Martin. Berapa umurmu? 22 tahun. Jadi berapa yang Anda rencanakan untuk membeli aplikasi saya? Akhirnya dia setuju untuk menjual perangkat lunaknya seharga 10 juta. Mulai sekarang dia tidak akan direpotkan oleh masalah keuangan lagi. Di malam hari dia pergi ke konser teman sekolahnya. Dia adalah seorang penyanyi. Daniel ingin berbagi berita bahwa saya telah mendapatkan uang untuknya. Tapi saat ini pacarnya tiba-tiba datang. Setelah menjadi jutawan, Daniel masih memakan donat untuk sarapan. Perbedaan utamanya adalah kali ini dia duduk di dalam mobil. Hari itu masih seperti biasa. Dia mendownload musik untuk didengarkan. Tapi dia gagal mengunduh. Baca koran untuk mencari tahu. Ternyata halaman jaringan unduhan terbesar di dunia telah mati. Dia merasa kesal sembari melihat foto temannya. Dia datang membawa ide kepada Martin. Dia berkata ingin membuat situs musik yang bebas digunakan semua orang. Daniel tidak ingin menenggelamkan orang dengan elektronik. Dia terus memikul tanggung jawab untuk perubahan. Martin juga setuju untuk bekerja sama. Martin dan Daniel pergi untuk mencari pria bernama Andreas. Dia sangat ahli di bidang programmer. Saya telah memperhatikan orang-orang yang mendirikan perusahaan, dan mereka akan membicarakan inti dari perusahaan. Dia juga merupakan sarjana dan anggota asosiasi komputasi. Mereka berusia lebih dari 20 tahun. Bersiaplah untuk rencana besar mereka. Akankah mereka berhasil? Daniel memimpin sekelompok anak muda berusia 20-an. Karena kenyataannya tidak ada yang menganggapnya serius. Mitra Martin dapat menarik sejumlah penghasilan. Dia berinvestasi 10 juta untuk membantu Daniel mendirikan perusahaan. Setelah selesai mengatur seluruh tim, hal pertama yang harus diselesaikan Daniel adalah masalah hak cipta lagu. Mereka ingin membuat website musik, agar semua orang dapat menggunakannya secara gratis. Ini adalah kesulitan pertama yang mereka temui. Jadi semua dimulai dengan mengurus hak cipta. Di saat yang sama di markas staf teknis CEO mahasiswa seni memimpin tim. Dia bertanggung jawab untuk memecahkan masalah teknis. Sensitivitas orang di waktu senggang sekitar 0,2 detik. Mereka perlu mengontrol waktu respons aplikasi dalam waktu 2 detik. Itu membuat pengguna memiliki pengalaman terbaik. Tapi karya Daniel tidak menguntungkan. Perusahaan musik ingin memberikan musik gratis untuk semua. Semua orang merasa benar-benar konyol. Dia telah bepergian ke 4 negara. Dia mengunjungi lebih dari 10 perusahaan musik. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia bahkan mempresentasikan aplikasi musik miliknya. Ada juga laporan yang salah. Siapa yang tidak membuat kesalahan?
Hari itu dia pergi ke label rekaman Sony. Dia ingin bertemu pimpinan perusahaan. Dia telah menunggu selama 3 hari. Tapi sekretaris selalu menggunakan alasan bahwa itu adalah pekerjaannya. Bos telah diatur untuk menolaknya. Lalu jaringan perusahaannya tiba-tiba mendapat masalah. Daniel hanya bisa menunggu 2 jam lagi sampai dia datang. Permasalahan kecil ini bisa diatasi oleh Daniel. Kami menyelesaikan semua masalah jaringan perusahaan ini. Untuk mengucapkan terima kasih, sekretaris setuju untuk membiarkan dia bertemu dengan wakil manajer. Tapi wakil manajer tidak peduli dengan rencana kerjasamanya. Daniel baru paham, perusahaan besar ini tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Saat ini perusahaan akan menghadiri pesta malam. Daniel akan pergi ke sana untuk menemui bos perusahaan. Kebetulan dia juga ingin melihat pertunjukan musik. Saat dia terus mencari bos perusahaan musik. Tapi saat dia menemui bos, pada saat yang sama, dia berkata pergilah dan memohon untuk memberinya rujukan. Ketika bos mendengar perkataannya, dia melihat Daniel yang mengacu pada kata bebas. Dia sangat kesal, perusahaan kami membuat musik untuk menghasilkan uang. Sekarang kau berani berkata ingin membuatnya menjadi gratis. Apa kau sudah gila? Daniel kesal dan membanting laptopnya. Setelah kembali ke perusahaan, dia sangat sedih. Startup desain pemrograman terlalu sulit. Dia telah mengemis tapi tetap ditolak. Ketika dia sedang bermain sepak bola tangan, Sofia membantunya berpikir, perilaku pengguna akan mempengaruhi kebijakan perusahaan tersebut. Tapi yang perlu dia lakukan adalah era baru yang harus dikembangkan. Keesokan harinya Daniel membawa rekan satu timnya ke sebuah sekolah. Mereka akan melakukan kunjungan dan memperkenalkan situs web musiknya. Dia berkata bahwa lagu yang tersedia berasal dari seluruh dunia. Kau bisa mendengarnya tanpa membayar. Dia merespon dengan cepat. Seorang anak laki-laki dengan rambut keriting. Dia adalah putra pemilik Sony. Sekarang bos perusahaan Sony akan berubah pikiran. Dia ingin bekerja sama dengan situs web miliknya. Kau bisa kembali ke hulu untuk membangun perusahaan teknologi di sini. Perusahaan baru saja dimulai. Mereka ingin membuat aplikasi musik dengan gratis. Tapi masih ada kesulitan. Pemrograman sudah jelas. Tapi bekerja sama dengan perusahaan musik lainnya itu terlalu berat. Setelah berpikir lama, Martin akan menggunakan pengacara yang sangat hebat. Apalagi dia akan dipromosikan menjadi pengacara senior. Dia akan menangani kasus terkait hak cipta. Ketika dia mendengar Martin ingin mempekerjakannya, dia merasa bahwa ini hal konyol. Kalian salah memilih orang. Kalian tidak akan sanggup membayarku. Di malam hari, dia mengikuti pihak pengadilan. Pada saat yang sama, pemimpin juga mengumumkan bahwa dia dipromosikan menjadi pengacara senior. Petra sangat bahagia, tapi ada 2 pengacara sombong yang memberitahunya satu hal. Dia mendengar perkataan yang membuatnya sangat tidak nyaman. Aku tahu itu tidak baik. Dia memutuskan untuk pergi dan melihat perusahaan apa. Melihat suasana nyaman di kantor. Petra merasa orang-orang ini tidak layak. Tapi setelah mencoba aplikasinya, dia seketika terdiam. Kecepatannya jauh melampaui perusahaan lain. Ketik judul lagu apa saja. Kurang dari 2 detik, musiknya sudah dia dapatkan. Aplikasi musik bernama Spotify ini memiliki harapan besar. Petra segera memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan ini. Sebagai perwakilan hukum, dia memiliki hak penuh untuk menegosiasikan hak perusahaan. Ketika mereka pergi ke label Sony lagi, dia juga menunjuk pengacara. Dia adalah saingan Petra. Pihak lain berbicara dengan sangat tegas. Bekerja dengan perusahaan maju seperti mereka, terus terang berarti membuang keberuntungan. Saya pikir itu adalah kontrak. Tapi lawannya berbicara bahwa itu daftar biaya. Dia ingin memiliki hak cipta. Jadi tidak ada yang gratis. Tapi saat ini mencuri musik sudah menjadi populer. Jika kita tidak segera menggunakan model baru, maka akan semakin banyak orang yang melakukannya. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan marah. Selanjutnya dia bernegosiasi dengan permintaan agar dia tidak terlibat. Sekali lagi, saya akan tutup mulut dan hanya menonton. Akibatnya, terpaksa dia akan dikeluarkan. Ketika mereka kembali untuk meringkas, mereka ingin mendefinisikan kembali dan mengumpulkan keuntungan mereka. Jangan hanya mengandalkan iklan. Pengguna mungkin tidak suka menghabiskan uang hanya untuk mendengarkan lagu. Dimungkinkan dia harus menyerah dalam hal ini.
Siapkan mekanisme anggota senior. Lalu pergi ke rivalnya dan berkata, perusahaan musik sebenarnya tidak memperhatikan harga. Itu sebabnya mereka dalam kesulitan. Jadi perusahaan musik pasti senang untuk bekerja sama. Bagaimana orang keras kepala seperti ini bisa setuju? Petra memberikan saran kepada Daniel. Dia akhirnya setuju untuk memberikan 15%. Akhirnya mereka berdua juga setuju untuk bergabung dengan perusahaan Daniel. Sehingga akhirnya Daniel berhasil bekerja sama dengan perusahaan musik. Film ini berjudul The Playlist. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.